Di video ini saya akan mencoba untuk membahas penemuan terbaru tentang obat kolesterol yang tidak harus diminum, melainkan cuma disuntikan sebanyak 2 kali dalam setahun. Dulu saya ingat sekali waktu kuliah profesi apoteker, di situ ada salah satu kelas kuliah pakar yang mengundang seorang pakar dari luar negeri, asli Indonesia tapi menempuh studi di luar negeri. Di situ dikatakan bahwa sedang dalam penelitian untuk menciptakan sebuah obat pengganti golongan statin, di mana seperti yang kita tahu, statin seperti simvastatin atau orvastatin itu harus diminum setiap hari untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sebelum membahas tentang obat baru tersebut, perlu diketahui bahwa LDL atau disebut dengan kolesterol jahat karena saat kadar LDL ini di atas 100 mg, oksidasi atau pembakaran LDL itu bisa membentuk sumbatan atau yang sering disebut dengan aterosklerosis di pembuluh darah, sehingga bisa memicu terjadinya hipertensi atau mungkin hingga stroke. Faktanya memang di Indonesia dikatakan bahwa sedikitnya 39,8% penduduknya itu mengalami gangguan kolesterol. Nah, apa saja obat kolesterol itu? Di Indonesia atau saat ini, beberapa obat konvensional itu sudah terbukti cukup efektif, tapi harus dikonsumsi setiap hari, seperti golongan statin yang tadi disebutkan ada simvastatin, atorvastatin, atau bahkan rosuvastatin. Ada juga golongan lain seperti fibrat, kemudian ada golongan niacin. Nah, sekarang dikatakan bahwa obat baru yang bernama inclisiran itu tidak perlu diminum setiap hari. Inclisiran ini cukup diinjeksikan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan sekali? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, bisa disimak terlebih dahulu gambar organ hati berikut ini. Di permukaan organ hepar ini terdapat reseptor. Reseptor tersebut akan mengikat LDL, di mana tadi LDL termasuk ke dalam kolesterol jahat yang diambil dari aliran darah. Setelah dimasukkan ke dalam sel-sel organ hepar, kemudian akan dihancurkan menggunakan liposom. Tapi tidak semua proses pengambilan LDL atau kolesterol jahat tersebut akan berjalan dengan normal, karena reseptor LDL tersebut juga punya lawan yang bisa merusak reseptornya, sehingga bisa mengakibatkan kadar LDL dalam darah meningkat. Lawan dari reseptor LDL tadi bisa disebut dengan enzim PCSK9 atau kita sebut saja dengan enzim P. Seperti yang diketahui bahwa enzim merupakan sebuah protein, jadi enzim tersebut dibentuk dari mRNA yang diciptakan oleh sel-sel hepar. RNA tersebut kemudian diterjemahkan dan menghasilkan serangkaian asam amino yang berubah menjadi enzim P tadi. Nah, di sini kerja dari inclisiran obat antikolesterol yang baru. Seperti yang diketahui bahwa inclisiran adalah antibodi monoklonal. Dia bisa menyusup di antara RNA sehingga mengakibatkan DNA-nya itu tidak terbentuk, sehingga enzim P tadi gagal untuk dibuat. Kelanjutannya sudah pasti reseptor akan kembali menangkap LDL dalam darah tanpa adanya hambatan dari PCSK9. Pertanyaan selanjutnya adalah, karena inclisiran ini obat baru, apakah aman untuk digunakan? Dikatakan bahwa di Inggris, inclisiran ini sudah diujikan kepada 1.600 pasien dengan gangguan kolesterol selama 18 bulan. Hasilnya, tidak ada efek samping yang dikatakan bermakna. 2 kali setahun, suntikan inclisiran bisa menurunkan kadar kolesterol hingga 54%. Kenapa harus 2 kali dalam setahun? Seperti yang dikatakan tadi bahwa inclisiran merupakan monoklonal antibodi. Jadi, inclisiran ini bisa bertahan cuma sampai 6 bulan di dalam tubuh, sehingga dilakukan 2 kali dalam setahun.